warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Baik, supaya teman-teman semangatnya semakin bertambah, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Sekarang hari apa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang bulannya apa? Sekarang tahun berapa? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut bernyanyi dan menjawab. Baik teman-teman, ini kita akan belajar tentang pilar terlebih dahulu. Masih ingat pilar kita? Ya, kita masih di pilar 8. Tepuk pilar 8. Pilar 8, toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Baik teman-teman, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa sih kesatuan itu? Nah, kesatuan itu dari segi bahasa artinya gabungan atau ikatan atau kumpulan. Sedangkan kalau menurut definisi bisa didefinisikan sebagai kumpulan individu manusia yang menjadi satu. Dalam Islam, kesatuan juga disebut sebagai ukhuwah, yaitu solidaritas dalam kebaikan. Nah, kesatuan ini bisa dilakukan antara umat beragama dan juga bisa dilakukan dalam bernegara. Teman-teman tahu tidak apa sih manfaat dari kesatuan? Manfaat dari kesatuan yaitu kita bisa hidup sehari-hari dengan nyaman dan damai. Selain itu, kita juga bisa terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Itu ya teman-teman. Makanya kesatuan ini sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk menutup pilar kita hari ini, ayo ikuti afirmasi. Afirmasi. Aku anak yang suka kesatuan, seperti saling bersatu dalam berteman. Menjadi anak yang suka kesatuan, itulah aku. Yes. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah belajar pilar 8 dengan konsep kesatuan. Oke, sebelum misalnya memulai pelajaran tematik pagi ini, kita mau bernyanyi dulu yuk, yaitu bernyanyi tentang cara menjaga diri. Silahkan ikut bernyanyi teman-teman. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada
sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyanyi tadi ya. Oke, kali ini Miss Ola mau mengajak teman-teman untuk belajar tematik. Masih ingat tema kita apa ya? Ya, benar sekali. Tema kita adalah keberagaman ini bukanlah pembeda. Setelah belajar, Miss Ola berharap teman-teman bisa mengetahui makna dari keberagaman serta teman-teman dapat menyebutkan keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia sebagai identitas bangsa kita. Baik teman-teman, agar teman-teman fokus, tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus, dengarkan, perhatikan, fokus. Baik, Miss Ola punya sebuah gambar. Coba teman-teman perhatikan gambar ini ya. Gambar apakah ini? Wah, ada orang yang sedang menari, ada orang yang berpakaian dengan berbeda-beda. Di belakangnya juga sepertinya ada itu teman-teman. Ya, ada bangunan. Itu bangunan apa ya? Oke, dari gambar ini kita bisa melihat banyak perbedaan. Nah, ini adalah salah satu gambar dengan tema keberagaman. Teman-teman, sekarang sudah ada yang bisa mendefinisikan apa sih arti dari keberagaman? Oke, keberagaman bisa diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti banyak suku, banyak budaya, atau agama. Negara kita Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai banyak penduduk. Penduduknya sekitar 269,6 juta jiwa. Bayangkan teman-teman, banyak sekali kan? Selain penduduk, negara kita juga punya banyak sekali bahasa daerah dan juga punya banyak keberagaman lainnya. Ayo teman-teman, kita mengenal suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa mengenal suku dan budaya yang ada di Indonesia dengan mengetahui pakaian adatnya, rumah adatnya, bahasa daerahnya, keseniannya, atau makanan khasnya. Banyak sekali suku di Indonesia, seperti di Pulau Jawa ada suku Jawa. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Terus di Pulau Papua ada suku Asmat. Terus ada lagi di Pulau Sulawesi ada suku Bugis. Dan juga di Jakarta sendiri ada suku yang namanya suku Betawi. Nah, itu baru beberapa contoh suku di Indonesia.
ternyata masih banyak lagi suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Selain suku, rumah adat di setiap daerah juga memiliki ciri khas tersendiri, seperti rumah adat Baduy, yaitu rumah adat dari suku Baduy. Sedangkan masyarakat Toraja juga mempunyai rumah adat yang namanya rumah adat Tongkonan. Di Papua juga ada rumah adat khas Papua yang namanya Honan. Masih ada banyak lagi rumah adat lainnya yang ada di Indonesia. Selain rumah adat, kesenian di Indonesia juga sangat beragam. Contohnya saja seni tari. Di Indonesia ada banyak seni tari. Salah satunya seni tari dari Aceh, yaitu tari Bungong Jumpang. Kemudian tari khas Aceh, yaitu tari Saman. Di Aceh saja sudah ada 2 jenis tari. Di Bali juga ada tari yang namanya tari pendek. Nah, itu salah satu contoh kesenian Indonesia yang berupa tari. Keberagaman di Indonesia juga terjadi dalam bahasa. Bahasa kesatuan kita bahasa Indonesia, tapi setiap daerah ternyata mempunyai bahasa yang berbeda-beda yang menjadi ciri dari daerah tersebut. Contohnya kita sebagai orang Jawa mempunyai bahasa Jawa. Orang Sunda juga mempunyai bahasa Sunda. Orang Padang mempunyai bahasa Minangkabau. Masih ada banyak puluhan bahkan ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, selain keberagaman bahasa, yang unik dari Indonesia adalah keberagaman dari makanan khas Indonesia. Indonesia mempunyai makanan khas yang sangat lezat dan bisa dinikmati di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Contohnya adalah di Jogja yang mempunyai makanan khas gudeg. Ada yang sudah merasakan enaknya gudeg? Pasti enak ya teman-teman. Ada lagi dari daerah Sumatera Barat, yaitu yang khas dengan dagingnya, yaitu rendang. Nah, selain rendang juga ada, selain makanan berat juga ada makanan ringan khas Indonesia. Contohnya saja makanan khas Betawi, yaitu kerak telur. Wah, sepertinya jadi lapar ya teman-teman. Nah, sekarang kita menuju ke keberagaman yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ternyata di Indonesia juga mempunyai beragam agama, seperti agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap agama juga mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Teman-teman ada yang sudah tahu tempat ibadah apa saja ya? Oke, contohnya seperti agama Buddha yang mempunyai tempat ibadah wihara. Kemudian Islam yang mempunyai tempat ibadah masjid. Konghucu mempunyai tempat ibadah kelenteng. Sedangkan Katolik mempunyai tempat ibadah gereja. Dan yang terakhir Hindu mempunyai tempat ibadah yang bernama pura. Nah, banyak kan ternyata keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman ini sebaiknya menjadi negara Indonesia semakin bersatu dan kuat, karena seperti simbol kita, semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video Risalah pagi ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu diberikan kesehatan.
Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.